saya sebagai speaker ya, bisa dibilang ya, untuk sharing session di kali ini. Topiknya itu berdasarkan arahan juga ya, turn your idea into a great product. Oke, kita langsung next aja ke sini. Ini perkenalkan sebelumnya, nama saya Vander Lesnusa. Saat ini kerja di Autoclicks, baru berapa ya? 4 bulan lah. Kurang lebih 4 bulan di Autoclicks as a PM, product manager, ngurusin apa? Ngurusin bengkel pastinya, sama procurement gitu. Karena Autoclicks sendiri adalah startup baru yang gerak di bidang bengkel, gimana kita digitalize proses bengkel ya dari ujung ke ujung lah gitu. Dan sebelumnya kerja di Warung Pintar dari 2017 sampai 2021, 3 tahun 8 bulan kurang lebih, 9 bulan lah. Posisi terakhir product operations di trade marketing, terus sebelum sebagai head business operations juga. Jadi fasilitator hitungannya apa ya, cukup ini ya, cukup apa namanya, orang ketujuh gitu. Gue tuh waktu itu orang ketujuh di Warung Pintar. Jadi kita tahu banget gimana cara kita nyetusin ide, terus jadi sebuah produk gitu. Oke, dari sini sebelumnya ada another experience juga, masih aktif sebagai operational director di Ikatan Abang None Jakarta. Terus pernah aktif juga di Sekolah Petual Kolunti, ikut aksi Kamisan Bandung juga, kuliahnya di Unpar di Bandung, administrasi publik. Gimana ceritanya bisa nyampe ke startup dan product manager, itu ceritanya panjang lah. Gitu. Dan yang jelas intinya relate-nya tuh ada sama topik hari ini. Oke. Next, ini ada kata pengantar dulu dari gue sebenarnya. Ini quote paling gue suka dan selalu ditekankan di perdunia startupan ya sebetulnya, dari gue di Warung Pintar dan sebelumnya juga sempat magang di startup juga gitu. Jadi intinya dari sini adalah yang paling bisa survive itu adalah orang yang bisa adaptasi gitu. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pinter, terus bukan yang paling hebat, bukan yang paling kaya, tapi yang paling bisa adaptable to change gitu. Itu yang selalu gue terapkan ya di kehidupan sehari-hari, bahkan di kerjaan gitu. Kalau kita nggak bisa ngikutin perkembangan, nggak bisa adaptasi, ya kita juga akan ketinggalan. Ketinggalan dalam arti konotasinya bisa malah ke negatif pastinya gitu. Oke, lanjut. Kalau kita ngomongin turn your idea into a great product gitu, berarti intinya adalah karena gini, karena produk yang baik adalah produk yang bisa solving masalah gitu. Produk yang bisa apa namanya, kayak orang nih sebagai product manager juga tahu nih latar belakang masalahnya itu apa dan kita harus ngapain. Kalau misalnya kita bahas di sini, great problem solvers are made not born, itu benar banget. Karena nggak ada satupun orang yang bisa langsung jadi problem solver selain berangkatnya itu dari masalah-masalah yang pernah kita terpapar setiap harinya, bahkan setiap kapanpun lah gitu. Jadi leader-leader yang kayak gini, itu tuh biasanya tuh ya dia tahu lah inti masalahnya itu di mana, dan kita tuh harus solving-nya tuh by apa tuh harusnya sudah terpeta-petakan gitu ya. Karena sebetulnya leader-leader seperti ini atau mungkin si problem solver ya, itu kan dia mesti adopt dari keingintahuannya dia yang cukup tinggi gitu. Mindset yang dia punya juga sampai ke sistematik prosesnya sendiri. Gimana sih gue harus jadi pencetus nih, ide gue harus berhasil gitu. Apa sih definisi berhasil? Kategori berhasil tuh apa sih? Gitu kan, itu macam-macam dan banyak banget gitu. Tapi satu hal, great problem solvers ini adalah orang yang punya tipikal tuh kayak air lah bisa dibilang. Jadi dia fleksibel, dia ngikutin wadahnya. Mau taruh di botol, jadi gentong gitu kan. Tergantung wadahnya, dia bisa se-fleksibel itu. Nah itulah bagian dari adaptasi tadi gitu. Oke, kita lanjut dari sini. Apa sih sebenarnya salah satu faktor kunci gitu ya, supaya produk kita tuh idenya itu beneran jadi sebuah produk dan bisa digunakan banyak orang gitu. Nah, digunakan banyak orangnya ini juga bagian dari ini kan, bagian dari problem solving kan. Karena nggak ada tuh produk atau startup yang banyak penggunanya, tapi dia nggak solving masalah orang. Gitu. Nah, sesimpel kayak mungkin bisa dibilang Gojek gitu kan. Nah, sesimpel ya udah kita
pengen dianterin dari satu titik ke titik lainnya gitu. Itu doang tuh masalahnya kan. Tapi gimana ya caranya biar lebih apa? Biar lebih singkat, lebih cepat, lebih murah, lebih hemat, lebih bla 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 segala macam gitu. Nah, jadi yang mau digali dari sini adalah be ever curious gitu. Jadi maksudnya adalah keingintahuan kita tuh harus tinggi banget sih. Apapun tuh harus kita tanyain gitu. Penyebabnya apa? Kenapa ada asap? Itu apinya di sebelah mana? Berkobar sebesar apa gitu istilahnya. Jadi yang ditanamkan di situ sebetulnya lebih ke mindsetnya gitu, bukan ke hal teknikal. Nah, dari sini juga tulisannya kan kita mesti berpikir kayak anak 4 tahun gitu. Anak 4 tahun pasti dikit-dikit tuh nanya gitu. Apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar, mereka nanya gitu. Mereka nggak ada filtering apapun gitu. Jadi never ending wise ini akhirnya bikin anak kecil tuh selalu seneng gitu, selalu delightful lah kurang lebih. Nah, karena curiosity itu sendiri sebetulnya adalah engine dari creativity. Creativity artinya problem solving gitu. Setiap ada masalah apapun, setiap ada ide apapun, terus ya udah langsung digas aja gitu kan, ibaratnya langsung dikerjain aja tanpa pikir panjang dulu. Pikiran panjang pasti ada, tapi at least kita tahu nih gimana cara menangkalnya gitu. Oke, dari ever curious, karena kita udah tahu, kita mempertanyakan banyak hal, kita ingin tahu banyak hal, sampai akhirnya kita ada di titik, oh ternyata kuncinya ini toh, gitu kan, bukan yang A, ternyata yang B gitu. Oke, jadi memang harus punya curiosity yang cukup tinggi untuk kita solving sebuah masalah. Gitu. Nah itu salah satu tugas PM juga. Tugas PM secara core, secara inti adalah problem solver. Gitu. Oke, lalu jadi product manager tuh apa sih gitu kan, dan ngapain gitu? Apakah bisa tuh ide-ide tersebut tuh akhirnya jadi sebuah produk yang dipakai sama orang yang menyelesaikan masalah banyak orang? Oke, jawabannya adalah product manager sejatinya itu nggak ada sekolahnya gitu. Itu yang pertama yang harus ditekanin. Nggak ada sekolah jurusan produk gitu. Yang paling mendekati paling ada di ITB gitu ya, jurusan desain produk gitu. Itu pun desainnya gitu. Nah, untuk PM sendiri sebetulnya karena memang nggak ada sekolahnya, nggak ada gelarnya, terus berangkatnya dari apa? Berangkatnya itu dari, ya itu tadi yang tadi sempat gue mention gitu. Jadi sebanyak terpapar dengan masalah, semakin kita tahu kompleksitinya, dan akhirnya kita tahu gimana kita bisa proses masalahnya ini gitu. Tinggal ditranslating aja ke bahasa produk gitu, atau ke bahasa startup gitu. Oke, dari product manager sendiri ini kan orang yang bertanggung jawab atas perencanaan produk gitu, product planning sampai ke execution, sampai ke implementasinya gitu. Lewat apa nih? Nah, itu ada lewat product life cycle. Product life cycle itu istilah dari tim product engineering sendiri buat bikin sebuah produk digital gitu kan, means adalah aplikasi gitu. Oke, jadi kita terlibat sama siapa aja, terlibat sama engineers, designer, sama bisnis, sama stakeholders lain buat achieve produk sukses gitu kan. Oke, ini ukurannya juga macam-macam. Kemudian kita juga mesti make sure kalau tim kita tuh punya same goals, sama kita juga harus make sure kita harus deliver produk itu ke orang yang pengen, orang yang butuh gitu. People yang butuh, people needs, dan willing to buy gitu. Kadang tuh soalnya ada yang produk launch tapi nggak ada yang pakai gitu, atau nggak ada yang beli. Buat apa gitu kan? Sementara ada produk yang gratis tapi dipakai banyak orang gitu. Let's say WhatsApp gitu kan. Siapa yang nggak pakai WhatsApp gitu? Gratis mungkin dari sisinya kita nggak ngeluarin duit untuk bayar apapun ya untuk pakai WhatsApp gitu. Tapi ternyata dari sisi bisnisnya sendiri, dari WhatsApp ternyata udah diakuisisi Facebook gitu misalnya kan. Nah itu ada contoh-contoh simpel gitu kan. That people needs and willing to buy itu juga salah satu ukuran kunci untuk sebuah produk ya. Kayak percuma produk kita launch tapi nggak ada yang beli, itu salah satu faktor yang bikin ketampar banget lah ibaratnya. Kok ini udah ada produknya tapi nggak ada yang beli ya? Ya jawabannya simpel, karena produk itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Oke, dari sini product manager sendiri kita tektokan sama banyak orang ya gitu. Jadi untuk kita punya ide misalnya kan. Oke, si founder nih punya ide A gitu kan. Nah, itu nggak bisa dijalanin sendiri gitu as a PM ya, as a product manager. Nah, tapi kita harus koordinasi ke beberapa stakeholder lain gitu. Karena akan nyangkut banyak hal, nyangkut ke eksekusi, nyangkut ke keuangan, nyangkut ke bisnisnya sendiri, nyangkut ke strateginya gimana cara kita eksekusi,
nyangkut ke marketingnya, gimana kita caranya bisa go to market supaya orang-orang tahu bahwa produk kita ada, supaya produk kita juga dipakai, value-nya apa, gimana cara makainya, terus gimana caranya kita tektokan sama orang sales misalnya buat ngejualin produk kita, terus nanti kalau produk udah launch gimana caranya customer service itu nggak pelangak-pelongo pas ditanya, pas ketika ada isu, ada trouble di aplikasinya. Nah, itu semua kita harus tektokan ke sini. Jadi ide hanyalah sekedar ide kalau nggak dipraktekin gitu. Nah, jadi hal pertama yang harus diingat adalah turning your idea into a great product itu sebetulnya adalah keberanian kita untuk execute gitu. Executing, implementasi gitu. Pakai apa? Pakai ya resource seminimal mungkin gitu. Makanya kalau di produk ada istilah MVP kan, minimum viable product gitu. Kalau misalnya memang tujuan kita kayak kita pengen ke titik A ke titik B gitu. Tapi jangan harap langsung dalam keadaan yang nyaman gitu. Let's say kayak misalnya udah ada Gokar sekarang kan. Kalau contoh paling gampang tuh Gojek sebetulnya. Udah ada Gokar gitu kan, bisa naik mobil. Tapi dulu Gojek pertama kali pakai motor biasa gitu kan, tukang ojek biasa, tapi nggak ada experience itu nggak berasa gitu. Tapi lama-lama dia improve kan. Akhirnya ada Gokar, ada Bluebird akhirnya masuk juga kan ke Gokar gitu kan. Itu hal sesimpel itu. Jadi execute dulu, pakai resource seminimum mungkin. Yang penting terjawab dulu nih gitu. Dan di saat itu kita dapat feedback kan dari pengguna kan. Oh ternyata kita dapat feedback banyak, kita bisa improve dan akhirnya ternyata tervalidasi nih. Oh produk gua akhirnya digunakan banyak orang dan akhirnya orang tuh willing to buy gitu. Akhirnya orang itu mengeluarkan uangnya untuk pakai produk kita gitu kan. Kayak misalnya GoFood juga kan sekarang udah ada platform fee kan. Tapi kita butuh gitu, kita pesan makanan, terus kita rela untuk top up ke GoPay gitu kan. Nah itu udah bisa dibilang mungkin secara garis besar udah fit kali ya, orang-orang tuh willing to buy karena orang-orang tuh needs gitu, orang-orang tuh butuh. Oke, kita lanjut. Halo, ini ada boleh di-unmute, sorry. Tadi ada trouble. Oke. Aman. Ya. Oke, lanjut. Ini dari kantor gue sebelumnya di Warung Pintar. Ini contoh ya, tadi gue bilang kan produk kita udah solve problem orang belum sih? Apakah orang tuh willing to buy atau enggak? Jadi first example-nya ini kayak Warung Pintar dulu. Warung Pintar yang dulu, pertama kali kita punya ide, tadi gue sempat share ya, gue termasuk orang-orang awal di Warung Pintar, gue orang ketujuh, ada 4 C-level, 1 finance, 1 HR, ketujuhnya gue gitu. Nah, gue sebagai ops waktu itu kan. Nah, dari orang 7 sampai terakhir gue cabut resign dari Warung Pintar, orangnya udah 800 sekian gitu. Nah, ini gue ngerasain banget ide-ide yang ada di kepala kita tuh kita tumpahin jadi sebuah produk gitu. Jadi idenya pada waktu itu adalah distributor gitu. Misalnya warung A butuh rokok apa segala macam buat isi stok warung dia, ya udah kita coba tangkap dulu aja gitu kan. Emang dulu udah ada aplikasi, belum boro-boro aplikasi gitu kan, teknologi aja nggak ada gitu, waktu itu. Tapi kita coba dengan hal sederhana dulu. Apakah kalau misalnya ada agregator di tengah, misalnya kayak Warung Pintar lah kita bilang, ada Warung Pintar, kira-kira nih pemilik-pemilik warung nih merasa terbantu nggak ya masalahnya gitu kan, terselesaikan nggak ya masalahnya gitu. Kalau misalnya sudah terselesaikan, berarti valid mungkin kan, karena kan ada feedback lagi kan yang kita dapat. Jadi dulu gue inget banget, setiap kali si juragan ini, kita bilangnya juragan, si mitra ini mau pesan barang ke kita pasti lewat WhatsApp dan lewat Google Sheet gitu. Sesimpel itu. Kalau sekarang pakai aplikasi. Nah, resource yang kita ada itu dimanfaatkan sebaik-baiknya seminimal mungkin. Yang penting tujuannya sama gitu ya. Dulu gini, Warung Pintar tuh cuma pakai WhatsApp, bang, gue mau pesan A, B, C, D, F, G, gitu kan, gue input, kirim ke gudang udah datang bawain stoknya. Sesimpel itu. Nanti kita bisa proses pakai produk yang paling mature. Lalu contoh kedua, ini juga Gojek. Gue juga sempat banget ngalamin Gojek ini pakai SMS dulu 2014. Gue sempat juga telepon CS-nya semua Twitter
itu semua dipakai. Jadi dulu Gojek nggak ada aplikasi, jadi pakai ini gitu. Tapi dia menjawab masalah untuk nganterin satu orang dari titik A ke titik B gitu. Sesimpel itu. Nah ini dulu customer service Gojek yang jawabin semua pesanan kita lewat telepon, SMS, BBM, Twitter, Facebook semuanya itu dijadiin satu sama mereka gitu. Itu yang paling simple. Lalu yang ketiga di kantor gue sekarang juga sama Autoclicks buat servis mobil itu ya udah kita coba pakai resource yang ada dulu gitu. Jadi aplikasinya juga belum ada buat bengkel tapi sekarang udah ada ya. Sorry, gue mau ganti ini dulu ya, lowbat nih kayaknya. Wait. Oke, Mas Revi, suaranya jelas? Oke, jelas Mas Vander. Oke. Untuk Autoclicks sendiri sama, jadi kita coba pakai e-commerce dulu ya, pakai marketplace dulu dari Blibli, Tokopedia, Shopee. Ini kita coba launch dari sini dulu. Kita mau lihat ada nggak sih orang yang service bengkel itu lewat online tanpa dia harus tahu dulu bengkelnya di mana, nomornya berapa dan lain-lain. Cuman perkara image-nya nih bagus nih, ibaratnya tampilan di bengkelnya nih oke nih. Jadi orang itu willing to buy di situ. Nah ternyata ada, ini MVP yang pertama kali kita lakuin, ternyata ada yang transaksi di Blibli, Shopee, Tokopedia, dan semua Autoclicks masuk sini. Servis mobil, servis apa, ganti oli, tune up, spuring, balancing, kita masukin ke sini, akhirnya ada. Nah, setelah udah valid, baru kita bikin apps-nya. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Yang penting executing dulu, karena kalau kita cuman ide ada di kepala doang, nggak kejadian gitu, nggak kejadian apa-apa, kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi emang harus di-execute dulu, mau seminimum apapun itu produknya, mau sejelek apapun produknya, jalan dulu aja gitu. Itu memang behavior-nya kayak gitu. Oke. Dari sini ada key insights tadi ya, dari beberapa paparan. Yang pertama ini great problem solvers are made, not born. Ingat ya, jadi kayak setiap masalah yang kita lewatin itu pasti ada impact baiknya lah. Ibarat pisau kan harus diasah terus kan. Kalau nggak diasah nggak tajam gitu. Terus yang kedua ya always start with why because curiosity is the engine of creativity. Jadi selalu tanya ini kenapa terus gitu. Karena itu akan jadi kita tahu root cause-nya itu apa, penyebabnya itu apa gitu. Penyebab inti ya, bukan penyebab sekunder. Ibaratnya penyebab primernya itu apa gitu. Lalu yang ketiga, be data centric with human touch. Ini artinya setiap problem yang mau kita coba solving itu taruhlah human touch di kita gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin ini buat solving masalahnya si A, ke gue relate gak ya gitu kan. Nah, jadi ada empati di situ. Jadi jangan sampai kita menggebu-gebu, wah ini bagus nih idenya nih gini. Bagus menurut kita, apakah menurut mereka bagus? Belum tentu gitu. Makanya harus divalidasi. Makanya harus ada di-execute dulu supaya kita tahu feedback dari user gitu. Lalu berikutnya fail fast learn fast, ini juga sama. Kenapa tadi gue sempat mention jalan dulu aja, mau sejelek apapun hajar dulu aja gitu. Ya itu dinamikanya emang tinggi kan. Jadi semakin kita udah cepat gagal, cepat belajar lagi, gitu terus sampai akhirnya produk kita udah mature. Gitu. Lalu yang terakhir ini embrace uncertainties karena di setiap product development mau kita turning idea kita sampai ke beneran produk itu pasti banyak uncertainties gitu, ketidakpastian itu nggak bisa dihindarin satu-satunya gitu. Jadi yang bisa kita praktekin adalah adaptable tadi, harus adaptasi sama keadaan, sama lingkungan, sama user juga. Gitu. Oke, gitu aja paling Mas Revi dari gue. Thank you so much. Oke, terima kasih juga Mas Vander ya. Keren banget nih pengantar materinya. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke Mas Irfan nih ya. Bisa sharing perspektifnya nih sama kita. Yuk. Oke, silakan Mas Irfan. Sebentar, kelihatan ya? Oke, aman. Oke. Perkenalkan nama saya Irfan Fadila. Terima kasih dulu juga sebelumnya buat Apiari udah ngasih kesempatan Mas Revi Mbagara ke saya. A little bit about me. Maybe I don't have the slide for it, but I've co-founded a startup before, but also working as product manager after that. And then currently I'm the head of business unit for Indonesia, Express Indonesia Payments. So let's just start into the topics. Ideas is a very broad term.
And di sini gue ngambil 3 gambar dari Google aja sebenarnya. Quotes about ideas that I think will be best relate to what I want to share with you guys. First one is a good idea becomes a great idea when you let it out. The second one, but the truth is, it's not the idea, it's never the idea, it's always what you do with it. The third one, the best way to have a good idea is to have lots of ideas. So dari 3 hal ini sebenarnya hampir sama yang dipaparkan oleh Mas Vander tadi. Pertama sebenarnya you have to let it out, you have to let people know what's your idea, and then second one is you have to execute, right? That's the core of this becoming a great product actually. And then the third one, if you have lots of ideas, is actually better because your first ideas might not work, and then you have to try and iterate, right? Terus dari 3 hal ini sebenarnya how to turn your ideas into great product. Sorry. Gue bagi jadi 3. Jadi yang pertama apa? Mungkin sebenarnya sebelumnya I will not talk about payments here, but I will have some cooking analogy. But because I think it's gonna be better for me to better explain to you guys. So the first one is ingredients. Jadi ini kayaknya yang paling penting bagi saya untuk bisa membuat ideas into great product. Seperti kayak mau memasak, sebenarnya kalau misalnya kita punya ingredients yang bagus, pasti hasilnya akan lebih bagus. Terus ada 3 hal sebenarnya yang mungkin bisa membuat ingredients itu bisa kita dapatkan dengan lebih baik. Yang pertama itu observe, you care about your surroundings, and then experience. Because chances are big if you experience it yourself. And then the third one is collect, which is get your hands dirty. Jadi pertama mungkin ilustrasinya gambar di sebelah kanan ini food court di PIK 2 ya. Jadi dari sini sebenarnya banyak yang bisa ditanyakan. So, contohnya kayak how many people are visiting this food court, how many tables, how are the food stall currently available, how to open a new food stall here, things like that. And the questions can go on and on. Sama seperti yang Mas Vander tadi bilang, it's about curiosity, it's about how you asking questions, right? And then after that, actually kita semua mungkin tahu cerita-cerita sukses dari produk-produk yang udah ada. They experience it first hand. Mungkin kalau misalnya di cerita food court ini, kalian bisa mencoba sendiri untuk experience it first hand. Jadi beli makanannya, apakah nanti berdiri atau duduk, cara bayarnya gimana, cara makanannya di wrap-nya seperti apa gitu. Intinya sebenarnya dari experience tersebut, you have to identify the gap because there must be a gap gitu yang bisa kalian fulfill dengan ideas kalian. Terus yang ketiga, try to collect everything that you need. In this case, kalau misalnya idenya berarti kayaknya ada makanan yang kurang nih di food court tersebut gitu yang kayaknya bisa kalian fulfill gitu. Then you need to collect the recipes, what you want to make. Lu harus punya kitchen setnya misalnya, harus punya cook orang yang bikinnya dan lain sebagainya gitu. Terus mungkin satu hal yang saya mau tekankan di sini, be as frugal as possible. What does it mean? Frugal means mungkin hemat gitu ya, mungkin bahasa Indonesianya ya. Tapi intinya sebenarnya sama kayak yang tadi Mas Vander bilang juga, start small gitu, dari you have to still collect the correct ingredients, but as cheap as possible, as minimum as possible, something like that. Terus kita masuk ke tahap yang kedua, which is you have to cook, which is you have to execute basically. Karena ya idea itu kalau nggak di makanan tadi, ingredient tadi kalau nggak dimasak, nggak di-execute, ya dia nggak jadi apa-apa gitu. Nah, ketika kita mengexecute hal tersebut, at least you have to think about these 2 things, the what and the who for me. Because the what is the, for example, like what is the MVP of your product, what is the end goal. Mungkin apa ya, nggak semuanya kayak end goal-nya itu langsung dapat gitu, tapi it's good if you have the end goal of your product gitu. Dan MVP-nya, you have to really define what's your MVP. And then the who are the people impacted by your product, who are the people are willing to pay, etc. Because ya kalau mereka udah
merasa produknya bermanfaat, pasti mereka akan merasa impacted dan willing to pay. Ya. Terus ini mungkin sedikit ilustrasi. Half cooked meal is not a meal unless you intend to do so. Ini berkaitan lagi tadi sama yang MVP tadi. Mungkin kalau dari saya mungkin kadang MVP itu juga tidak bisa cuma sebatas sesuatu yang kayak terlalu simpel gitu ya. Apalagi di persaingan yang sekarang, di mana kayak di landscape yang sekarang, which is everyone has their own idea and then everyone has their apps, terus semuanya udah kayak canggih banget dan segala macam gitu. Unless you intend to do so, it's not a meal gitu. Maksudnya tuh berarti kayak misalnya kayak kalau kita mau bikin bubur, ketika buburnya itu cuma half cook ya, it's not a meal gitu. Tapi kalau misalnya emang kita membuat steak, ya bisa aja gitu kan, bisa medium well, bisa well done dan segala macam gitu. Jadi maksudnya dari MVP ini adalah ketika kita roll out something, kalau memang itu intended to do so, kayak for research purpose, for example, apakah kayak ini tuh berhasil atau gagal nanti ya di lapangan dengan minimum audience, it's okay gitu. Tapi kayak just gonna tell you guys that once your ideas is out gitu. Jadi at the end of the day it's all about execution gitu. Karena gampang banget sekarang untuk idea kita itu ditiru atau ada orang lain yang udah memikirkan hal yang sama gitu. Tapi ketika kita udah mengeluarkan itu, apakah kita bisa bersaing dan menang gitu ya. Terus the who, I like to call it the X factor because I think ketika kita cooking, ketika kita executing, kita busy with building our product, we mostly have doubts, right? Whether or not this product is gonna turns out well, and then apakah kompetitor akan mengalahkan kita dan lain-lain, apakah kita bisa take over kompetitor misalnya kayak gitu. Jadi always go back to the X, like which is the reason why you're starting at the first place, gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi, people, the impact, like how big is the impact and everything. Because a lot of problems being solved mean a lot of impact gitu. Jadi mungkin start dari satu problem lain akan muncul gitu dengan sendirinya gitu. Dan ketika kita menyelesaikan makin banyak masalah, maka impact kita pun akan semakin besar gitu. Dan X kita akan makin besar gitu. X itu bisa dianggap juga tujuan ya mungkin. Terakhir, present. So at the end of the day, you need to present your product. The presentation of your product is key because people need to understand and relate to your product. So you have to relate your product to their needs basically. Di sini ada dua hal yang mau saya garis bawahi, yaitu yang pertama, know your audience. Remember that your product might not be for everyone. Yang kedua itu scale, which is how can you touch more audience, because ya itu juga sesuatu yang penting gitu ya. Ini ilustrasi know your audience. Basically, every product can be presented differently. Kayak ini sama-sama sate ayam gitu ya. Ini mungkin yang sering kita makan, yang di pinggir jalan, mungkin Madura Haji siapa gitu ya. Yang sebelah kanan ini mungkin yang lebih fancy gitu ya. It's all about at the end of the day, it's all about presentation gitu. Jadi ketika kayak misalnya aja kayak, dan itu akan mempengaruhi juga kayak how many we can touch gitu. Karena misalnya kayak ketika kita spending money untuk marketing gitu, untuk mempresent our product, ketika itu belum jadi end goal misalnya, atau kita belum pede dan segala macam, kayak untuk apa gitu kita mengeluarkan resource sebanyak itu gitu misalnya. Kayak contohnya lagi mungkin yang lebih gampang ya, soto ayam di warteg gitu ya sama soto ayam di MasterChef, pasti presentationnya beda gitu. Dan tapi kan kalau bisa dilihat, yang tahu soto ayam di warteg enak itu mungkin cuma sekian orang gitu. Tapi kalau misalnya di MasterChef, mungkin ketika kita buka soto ayam dan itu emang enak, dinilai sama jurinya enak juga, langsung bisa touch banyak orang gitu. Jadi ketika kita pengen melakukan marketing yang besar gitu ya, itu harus dilihat juga kayak kesiapan dari produk kita sendiri. Terus ini slide terakhir. One indicator of a great product is being used by a lot of people. I think getting your product to scale is as important as getting it from 0 to 1. Gitu. Jadi 3 hal tadi, dari ingredients, terus
cook terus ke presentation, it's all about iteration gitu. Jadi apakah kita bisa iterate semuanya ya. Jadi kayak susah untuk zero to one aja itu udah susah gitu. Tapi to build a great product, it has to scale. Oke, terakhir good luck. I hope that you can learn something from this presentation. Ini ada quotes lagi terakhir. You'll never know what it's like to be someone unless you become one. Jadi kayak misalnya kita nggak tahu pekerjaannya Jokowi sebenarnya apa gitu. Kalau misalnya kita nggak nyoba jadi Jokowi gitu. Dan apalagi kayak what it's like to become that gitu kan, kayak perjalanan yang dia untuk bisa menjadi presiden misalnya kan, kayak itulah yang biasanya orang-orang nggak tahu. Oke, that's all from me. Catch me on social media, IG-nya Irfan Fadila, LinkedIn-nya bisa Irfan Fadila juga. Thank you. Oke, thank you banget Mas Irfan ya atas pengantar materinya nih terkait turn your idea into great product. Nah ini memang kita kadang banyak ide ya di kepala tapi nggak semuanya bisa dieksekusi nih karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Oke, nah jadi teman-teman boleh banget nih kita bisa langsung tanya jawab di sini dengan Mas Irfan atau Mas Vander. Boleh di chat room atau teman-teman yang mau bertanya langsung silakan raise hand terlebih dahulu ya. Ini boleh bertanya atau punya opininya mungkin itu boleh banget kita sharing-sharing di sini atau mau discuss sama Mas Irfan, Mas Vander ya. Boleh banget. Dipersilakan nih teman-teman ya. Dari Eki Fahriza Zendra. Oke, nggak apa-apa Eki ya. Nah ini merupakan fresh graduate nih Mas Vander sama Mas Irfan. Nah ada nggak nih ya harapan untuk menjadi seorang PM, namun kendala pengalaman dan kecenderungan PM yang dicari pada saat ini adalah IT. Nah, apakah ada saran atau masukan nih agar bisa menjadi seorang PM? Oke, mungkin bisa dari Mas Vander dulu kali ya. Halo Mas Vander, suaranya atau saya yang kedengeran ya? Teman-teman kedengeran nggak ya? Oke, lanjut. Saya yang trouble ya, bentar. Silakan Mas Vander. Sorry. Mas Irfan, ntar kasih tau kalau ada yang salah Mas. Lupa gue. Ada 3 itu. Nah balik lagi. Jadi tergantung dari company-nya sih kalau menurut gue gitu. Kalau misalnya memang tech produknya sendiri itu company-nya atau mungkin background-nya itu banyak bersinggungan sama dunia teknologi, which is dimana PM yang dibutuhin harus strong di engineer, ya pasti yang akan nyarinya yang engineer gitu. Kebetulan kalau di gue sekarang as a PM di Autoclicks nyarinya yang strong in business gitu. Jadi gue nggak ada background IT, gue nggak ada background designer ataupun apalah itu namanya, tapi gue strong di bisnis gitu. Jadi ya PM macam-macam lah, ada growth PM, ada apa PM gitu kan, macam-macam banget PM itu sebetulnya. Tapi intinya satu, problem solving sih gitu. Mungkin Mas Irfan pendapatnya gimana? Ya bener banget sih dari yang dibilangin sama Mas Vander ya. Jadi saya sendiri ada
beberapa PM yang bekerja di tim saya sekarang. Satu itu dari sistem informasi, mungkin itu masih ada IT-nya. Satu lagi dari teknik industri, satu lagi teknik kimia, satu lagi FISIP ya, apa ya, komunikasi atau apa gitu ya. Jadi memang kalau misalnya karir di product management itu benar-benar nggak ada nggak ada jurusannya gitu ya. Jadi kayak the best way to learn product management is just to get the job, get one job lah gitu. Dan itu benar juga kata Mas Wander tadi, kayak tiap perusahaan tuh PM-nya pasti beda-beda juga gitu. Jadi ada mungkin sekarang udah mulai ada perusahaan-perusahaan yang spesifik PM gitu ya. Jadi ada technical PM, ada PM of marketing, ada PM of yang lain gitu ya. Itu mungkin bisa ke arah sana gitu. Dan kalau misalnya menurut saya sih, untuk jadi PM sendiri sebenarnya barnya itu nggak tinggi gitu ya. Jadi misalnya mau jadi associate product manager dulu gitu ya. As long as you learn, as you willing to learn gitu, terus punya the right attitude, terus ya itu tadi adapt, mau belajar dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih the door is open very wide for you gitu sebenarnya. Dan kayak misalnya udah ikut-ikut kayak gini dan segala macam, itu juga sangat membantu sih. Gitu kira-kira. Mungkin bisa menjawab. Ini ada yang angkat tangan. Oke. Nah, ini mungkin kita ke pertanyaan dari Mas Sayed dulu nih ya. Tadi duluan nih. Oke. Habis itu kita ke Mas Rahmat ya. Tadi udah rasain ya. Oke, sebentar ya Mas. Oke, dari pertanyaan Sayed nih, untuk produk yang sudah mature. Nah, bagaimana mencari masalah yang harus diselesaikan? Contohnya di Go Right atau Go Car. Oke. Mungkin Mas Siapa dulu nih? Irfan nih, gantian nih. Gantian. Oke. Boleh, silakan Mas. Untuk produk yang sudah mature, gimana cara nyari masalah? Karena kalau menurut saya sih sebenarnya masalah akan ada aja gitu ya. Kayak tadi, tiap stage of the product juga sebenarnya itu menimbulkan masalah sendiri gitu. Dari 0 to 1 mungkin kayak pikiran kita masih gimana caranya produk ini bisa jadi dan bisa launch gitu dan segala macam gitu. Tapi ketika produknya berkembang, operationally itu akan ada masalah terus-menerus karena itu pasti sesuatu yang kayak belum kepikiran. Setelah itu, setelah makin mature lagi, mungkin kayak gimana caranya biar kita bisa menang lawan market gitu kan. Terus ya itu tadi keep perfecting a product gitu loh, karena masalahnya pasti akan muncul terus gitu loh. Itu sih. Jadi bukannya sebenarnya pertanyaan bukan masalahnya dicari, tapi sebenarnya masalahnya aja tuh udah ada terus gitu loh. Dan kalau misalnya itu udah mentok, ya berarti pasti ada lagi gap lagi yang ada di lapangan, either itu kayak ada kompetitor yang melakukan suatu inovasi lebih, kayak misalnya Go Right atau Go Car gitu ya. Kalau misalnya Tesla masuk yang self driven car, mati dong gitu. Misalnya kayak bisa aja kayak mereka tersingkir gitu, karena ya udah nggak perlu ada orang, nggak ada telat lagi dan segala macam gitu, karena ya itu tadi industrinya sendiri itu fluid gitu ya, dan perkembangannya sangat cepat gitu sih dari saya. Oke, boleh langsung Mas Vander. Oke, ya kalau dari gue pribadi ya, tadi setuju sih Mas Irfan bilang, karena memang mau produknya sebagus apapun tuh masalahnya tuh ada aja. Jadi salah satu statement yang beneran terpatri sama gue sendiri tuh waktu gue di Warung Pintar juga dibilang kan. Jadi ya kita untuk di dunia startup kita tuh same hell sebetulnya, nerakanya sama, cuma setannya beda gitu, kasarnya gitu lah. Masalahnya tuh ada-ada aja gitu. Di setiap stage kita, mau produknya mature, mau produknya baru, apa segala macam, itu masalahnya tuh pasti akan ada terus gitu. Jadi nggak perlu dicari, udah pasti datang gitu menurut gue. Jadi balik lagi, jadi ada beberapa spot di mana ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui gitu. Nah, biasanya yang paling banyak itu yang kita nggak tahu gitu. Kok tiba-tiba ada masalah ya gitu. Gue baru tahu lagi, gue nggak mikirin apa sini, tiba-tiba kita dipaksa. Kita balik lagi ya, as a PM mungkin as a product
owner atau apapun namanya, kita dipaksa buat solving masalah yang kita nggak tahu ini gimana caranya gitu. Nah itu tadi balik lagi ke proses iterasi gitu kan, cari tahu akarnya di mana, terus proses berpikirnya nanti gimana, sistematikanya nanti gimana gitu kan. Nanti habis dari situ even produk yang sudah mature aja menurut kita ya, menurut kita mungkin GoRed-GoCar udah mature, tapi menurut orang Gojek sendiri mungkin belum mature gitu, mungkin belum nyampe step situ gitu. Kalau dari gue gitu sih paling. Semoga menjawab ya. Oke, thank you. Semoga menjawab ya Mas Sayed tadi ya. Oke, kemudian boleh nih kita ke Mas Rahmat Hidayat ya. Tadi mau bertanya langsung. Silakan Mas Rahmat. Halo, suara saya aman ya Kak ya? Aman. Oke, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Saya Dayat dari Balikpapan. Gitu. Jadi saya sama teman-teman ada bikin software house namanya Innovative Technology. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita itu dapat kebutuhan yang berulang, dan artian kebutuhan yang bisa dibuat produk gitu. Karena yang mau itu lumayan banyak perusahaan. Sebetulnya solusinya sudah ada sekarang gitu. Bedanya adalah mereka prefer untuk yang ada di Balikpapan sendiri gitu. Nah, otomatis kami tertarik banget nih untuk buat produk pertama untuk di shop house kami gitu. Karena ini betul-betul sudah ada lead-nya dan mereka sudah sampai mau bayar gitu, nanya-nanya harga dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah minimum manpower untuk fokus untuk garap project garap produk itu seperti apa untuk di awal gitu, dan apa aja sih yang dibutuhkan gitu, dan ada tips dan triknya gitu untuk di awal. Apalagi tadi Mas Fanda kan sudah ada warung pintar yang lumayan lama dan sampai pasti banyak perubahan gitu. Nah, mau nanya itu, jadi minimum manpower untuk fokus, dan biasanya untuk di awal apa yang paling penting dibutuhkan dan bagaimana strateginya. Terima kasih. Oke, gue dulu izin ini kali ya, jawab duluan ya. Siap, Jadi Mas. tungguan. Oke, thank you Dayat pertanyaannya. Oke, jadi sebetulnya untuk setting manpower itu kembali lagi ya, gue nggak bisa langsung plek-plekan bilang, oh kayaknya harus 10 deh, butuh ini deh gitu. Karena balik lagi ke tujuannya gitu. Maksudnya tujuannya itu mau apa, dan kira-kira tim apa yang dibutuhin. Misalnya let's say kalau misalnya project baru paling gak jauh-jauh, pasti yang paling banyak pasti tim ops-nya gitu kan. Tim ops itu means berarti sales juga termasuk, mungkin tim akuisisi juga termasuk mungkin, dan bagian procure atau buyer gitu kan, procurement, buyer dan segala macam itu kan emang harus dihitung ya. Cuman untuk komposisi manpower planningnya sendiri pasti gue yakin juga Dayat tuh pasti udah sempat mapping, mungkin butuh divalidasi apakah ini benar atau enggak gitu kan. Jadi kayak struktur operasional atau apapun itu sebenarnya balik lagi ke project-nya. Oke, gue dulu di Warung Pintar juga sempat beberapa kali ada project baru banget, idea baru banget. Yang gue lakukan adalah gue mapping dulu kerjaannya tuh ngapain gitu, tujuannya tuh kemana. Gue sekarang di titik 1, gue tujuannya kemana, dan gue mau cari apa di sana gitu. Itu ada metrik-metrik yang harus kita setup dulu di awal gitu. Misalnya, project A gitu kan, project A butuh 100, target kita 100, kita setting dulu targetnya ada 100, nanti baru kan kita bisa hitung kan, kalau kita mau dapetin, kita misalnya let's say kita mau akuisisi orang 100 orang lah ibaratnya gitu, ada 100 orang, berarti manpower yang harus dihitung tuh gimana gitu kan. Dia biasanya sesimpel dihitung dari waktu gitu kan, misalnya satu hari load-nya itu berapa, satu hari 8 jam, kita testing dulu nih seminggu. Kalau misalnya satu hari di setup 8 jam, dia bisa menghasilkan berapa orang gitu. Misalnya let's say ada 5 orang. Berarti untuk mencapai 100 dia harus berapa gitu. Harus berapa hari dan berapa jam gitu kan. Nanti baru kalkulasi manpower-nya tuh keluar gitu. Nah, tapi balik lagi, berarti harus di setup adalah metriknya dulu gitu. Objektifnya mau ngapain, dapat berapa, tujuannya apa gitu. Itu sih paling Mas Dayat. Thank you ya. Dari Mas Irfan mungkin. Ya, saya tadi bisa diulang mungkin kayak sedikit software house-nya ngapain?
Kalau software biasa Kak, kita bikin sistem custom kepada ke perusahaan klien kami sekarang ini lebih banyak kayak di Polda Kaltim gitu, terus Saat berapa manpower yang dipunya? sekarang ada 11, tapi programmernya yang ini ada 2, UI UX cuma 1, tapi biasa kita outsource Mas gitu. Jadi ada outsource, ada freelance juga untuk programmernya. Sih. Mungkin kalau saya sih simpel aja ya. Jadi kayak benar kata Mas Fender tadi, kayak sesuai kebutuhan aja gitu. Dan kalau misalnya IT solution gitu ya, atau software house gitu kan, sebenarnya apakah solusinya ini bisa di-replicate sebanyak mungkin gitu kan, terus bisa dijual ke lebih banyak orang gitu kan. Ya, kita butuh koneksi di situnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih 11 orang itu is already like so many gitu. Dan kalau menurut saya sih Mas Dayat harusnya udah cukup bangga gitu ya dengan perusahaannya sendiri gitu. Karena dulu saya waktu pas mulai startup itu cuma 3 orang gitu. Dan kalau misalnya dari saya sih sebenarnya, as long as you have the key persons kayak tadi yang ingredientsnya itu, you have the key persons to achieve what you want gitu. Jadi yang kayak benar-benar intinya aja yang dipegang itu is already enough sih gitu. Jadi ya be frugal as possible as much juga gitu jadinya. Jadi kayak ya ketika emang kayak kita nggak perlu nge-hire full time ya kayak tadi yang dilakukan Mas Dayat, freelance aja dan segala macam is okay gitu. Tapi as long as the quality you can maintain the quality dan lain-lainnya gitu. Jadi ingredients yang dikumpulkan itu tetap bisa menghasilkan produk yang baik gitu sih dari saya. Oke, menjawab ya Mas Rahmat ya. Ya, Kak. Thank you. Ini kudu saya hitung betul-betul sih. Supaya nggak betul-betul Tapi kalau kita sih untuk mengeluarkan produk kan setiap bulan pasti bisa aja loh. Kalau kita bikinkan punya orang gitu kan. Tapi kan pada dasarnya kan produknya itu dibeli kagak gitu kan. Terus nanti yang sudah beli sama apa yang kita keluarkan kira-kira balance gak gitu kan, bisa untung gak dari situ gitu. Jadi saya lebih ingatkan kembali untuk betul-betul dihitung. Thank you Mas Irfan sama Mas Panda. Ya, sama. Oke, berikutnya dari Mas Hendra Susanta nih ya. Bagaimana cara yang quick and easy untuk memvalidasi apakah ide kita sudah tepat guna atau belum? Oke, gimana nih cepat dan mudahnya nih? Mas Irfan dulu nih gantian. Cepat dan mudahnya sih you roll out to the customer gitu ya. Jadi kayak apapun sih, tergantung juga produknya apa sebenarnya. Karena kebetulan kalau misalnya sekarang saya itu di B2B gitu kan. Jadi kayak memang kita bisa go out as easy as sales deck aja gitu misalnya. Ya udah gitu, kayak dari situ aja gitu kita dapetin kliennya dulu gitu ya. Terus kalau misalnya ya B2C kayak aplikasi-aplikasi yang ada sekarang yang langsung ke customer gitu ya. Ya itu juga bisa kayak tadi dengan kita tahu nih produk kita itu misalnya belum benar-benar perfect gitu. End goal-nya tuh belum dapat gitu, masih MVP atau kayak setengah MVP atau apalah gitu ya. Targetin benar-benar core customer yang pengen kalian targetin gitu ya, dan try to go from there gitu sih kalau menurut saya sih. Jadi kayak dulu sebenarnya tetap dilakukan marketing gitu. Jadi kayak kita harus tetap present produk kita ke pasar gitu ya, biar kita bisa dapat feedback yang lebih baik gitu. Tapi bukan berarti kayak kita ngabisin langsung banyak uang untuk kayak cuman buat validate doang gitu, enggak juga sih. Gitu. Bisa juga kayak ya misalnya benar-benar datang ke orang-orang nanyain bikin kuesioner atau apa segala macam, itu juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah punya mock up, udah punya MVP atau apapun yang bisa dikeluarkan dan bisa ditargetkan ke yang specific people gitu, itu jauh lebih baik gitu. Ya, itu saya sih gitu. Oke, kalau dari gua quick and easy buat validasi itu balik lagi ya ke metrik yang mau kita sasar tuh apa gitu. Kayak tujuan besarnya apa. Jadi kalau misalnya kita udah setting, oke, pokoknya kalau misalnya sehari laku 50 misalnya ya,
ini berarti produk kita nih baik nih gitu kan. Nah, ternyata di hari itu tuh laku tuh 50. Nah, apakah itu udah baik? Belum tentu. Kita panjangin waktunya sampai sebulan. Apakah konsisten nih dalam satu hari itu 50 terus, atau misalnya berkembang naik 50, 60, 70 sampai 1000, atau malah turun gitu. 50, 60 sampai 0 per harinya. Jadi kita mesti setting dulu, menurut gue ya, quick and easy-nya buat validasi, setting dulu angka yang mau kita hit tuh berapa. Kalau misalnya memang udah hit, panjangin lagi time frame-nya gitu, timeline-nya dipanjangin, baru nanti tervalidasi sendiri sih. Jadi market yang punya decision gitu, bukan kitanya. Gitu sih dari gue. Thank you, semoga menjawab Mas Hendra. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan dari Najwa Afifi ya. Ini mungkin pertanyaan untuk sesi Q&A ini terakhir di Mas Dia Rizky ya. Karena kita akan move nih ke breakout room, jadi teman-teman masih boleh nanya ya nanti di breakout room. Oke. Nah, jadi dari Najwa Afifi ini pertanyaannya, misal dalam sebuah sprint produk kita nggak relevan lagi dengan kebutuhan market. Nah, sebagai PM, apa mitigasi yang akan diambil? Oke, silakan Mas Vander. Oke, thank you Najwa. Jadi gini, dalam sebuah sprint, kalau ini agak-agak ada cerita di gue sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya produk kita udah nggak relevan lagi sama kondisi market, ini sebenarnya nggak ada mitigasi ya, yang ada di shutdown, di kill produknya. Contoh paling familiar, mungkin teman-teman juga familiar sama produknya Gojek ya, yang ada ya beberapa yang di kill kan, banyak bahkan. Contohnya, aduh, gue lupa lagi namanya apa, Go Massage salah satunya, atau Go Clean. Ada, emang sekarang nggak ada gitu, di kill. Karena apa? Nggak relevan lagi sama market, karena pada waktu itu kondisinya lagi COVID, dan nggak ada vaksin pada waktu itu. Jadi ya daripada membahayakan apa segala macam, demand-nya jadinya akhirnya turun dan segala macam, nggak ada yang pesen, aplikasinya juga nggak ada yang pakai juga. Terus tukang si cleanernya sendiri sama tukang pijitnya sendiri akhirnya juga nggak ada pendapatan. Jadi buat apa di jalan lagi gitu kan, beneran nggak ada traction apapun gitu. Nah jadi di kasus gue juga pernah, di Warung Pintar juga pernah ada inisiatif produk semacam pelatihan buat juragan gitu, buat mitra warung, tapi ternyata nggak relevan gitu. Ternyata belum nyampe situ, akhirnya di-kill dulu, inisiatif ke produk yang lain, dipindahin gitu. Tapi mitigasi pasti ada mitigasi, tapi nggak separah itu gitu. Kalau udah sama sekali nggak ada yang make, udah nggak relevan sama sekali nggak ada yang make, ya udah mau nggak mau harus di shutdown gitu, di-kill. Tapi kalau misalnya masih relevan, kira-kira masih oke, baru tuh kita mungkin ada opsi lain, opsi 2, opsi 3 sampai seterusnya. Yang penting kita tahu dulu nih, nggak relevan lagi tuh definisinya apa? Apakah di bawah sekian atau standarnya itu berapa? Kita mesti setup standarnya lagi. Gitu. Thank you pertanyaannya. Semoga menjawab. Oke, kalau dari saya sebenarnya ini agak aneh sih, karena kalau misalnya produk yang nggak relevan dalam sebuah sprint, itu sprintnya berapa lama gitu ya. Kalau misalnya fitur gitu ya, misalnya ya, mungkin itu bisa lebih bisa lebih relate gitu ya. Kalau misalnya kayak fitur ini nggak ada, ya udah diganti, pivot ke yang lain gitu, atau dinaikin prioritas yang lain gitu ya. Cuma kalau misalnya benar-benar produk yang nggak relevan, sama kayak Mas Vander sih, ya harus di-kill gitu, mau nggak mau gitu. Dan iya, masalahnya kan kalau misalnya itu produknya benar-benar suatu produk inti gitu kan, ya berarti company mati gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya coba sesuatu yang baru gitu. Tapi kayaknya pertanyaannya mungkin kayak lebih, kalau menurut saya sih mungkin lebih ke fitur gitu ya, karena ngomonginnya sprint gitu ya. Itu sih kalau misalnya sprint, ya mitigasinya pivot ke yang lain gitu ya. Dan divalidate dulu sih sebenarnya sebelum nggak relevan gitu. Karena nggak relevan itu kayak menurut saya ada prosesnya gitu, nggak juga tiba-tiba ya relevan gitu ya. Kecuali kayak misalnya tiba-tiba pandemi kayak gini, ya benar-benar emang misalnya kayak ada yang tiba-tiba nggak relevan, ya bisa aja gitu loh. Tapi mungkin contohnya kayak Airbnb gitu, ya mereka juga melakukan sesuatu gitu, tapi itu adalah suatu reaksi gitu, karena ini sesuatu yang major gitu, kayak pandemik itu sesuatu yang major. Tapi kalau misalnya kayak nggak relevannya itu karena sesuatu yang lain, ya
apakah masih bisa di pivot apa enggak, kalau nggak bisa ya di kill aja. Gitu. Oke, baik. Iya, Mas Fender. Semoga menjawab ya. Oke, berikutnya kita ke pertanyaannya dia Rizky ya. Oke, nggak apa-apa Mas Rizky ya. Oke, melihat Mas Vander nih ya. Oh, ini untuk Mas Vander ya khususnya. Atau Mas Irfan boleh nanti nambahin. Nah, Mas Vander ini pernah di Warung Pintar sekitar 3 tahun. Pastinya usernya kebanyakan adalah UMKM yang tidak tech savvy ya. Apa nih tips and trick dari Mas Vander dalam meningkatkan jumlah user dengan background seperti ini? Kebetulan Mas Rizky ini juga sedang build produk dengan target usernya masyarakat pulau-pulau kecil. Oke. Boleh langsung jawab, Mas Vander. Iya, thank you pertanyaannya. Jadi untuk tips and trick sebenarnya nggak ada ya. Jadi lebih ke ini, lebih ke apa namanya? Kita waktu itu sih sebenarnya supporting mitra kita atau pemilik warung itu dengan cara manpower kita juga gitu. Makanya kita ada fasilitator gitu. Tadi kalau misalnya ngeliat di slide gue dulu fasilitator gitu kan. Jadi jadi kita udah punya guidance, kita punya apa namanya panduan cara-cara untuk melatih mitra gitu kan dalam tanda kutip. Karena memang most of our user itu sama sekali nggak tech savvy gitu. Sama sekali nggak tech savvy. At least dia udah pakai WhatsApp, at least dia pakai WhatsApp aja gitu. Baru kita bisa masukin kan produknya kan, baru bisa kita penetrate gitu. Tapi untuk ningkatin jumlah user dengan background apa kayak gitu, kayak non tech savvy segala macam, ya itu berarti balik lagi effortnya itu harus di kita ya sendiri sih, di timnya kita gitu. Karena waktu itu yang gue ingat adalah pada waktu itu Warung Pintar juga investing ke beberapa orang yang benar-benar punya willingness untuk ngelatih dalam tanda kutip tuh educating mitra kita, educating ini sampai akhirnya sekarang di Warung Pintar terakhir gue cabut, akhirnya si fasilitator dan segala macam itu akhirnya udah berkembang gitu secara organik dari warung ke warung gitu, bukan dari kita ke warung, ngerti gak maksudnya? Jadi sekarang sesama mitra tuh, ya akhirnya saling ngajarin satu sama lain. Jadi kita di situ building community-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin nggak tech savvy apa segala macam, pesimistik pasti bilang memang ya udah kita ini no hope nih kalau udah nggak tech savvy sama sekali gitu. Apalagi kalau misalnya target dari Mas Rizky ini masyarakat pulau kecil, itu harus di make sure ada sinyal gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada sinyal juga mau sejago-jago pakai tech juga nggak ada ini kan, karena kan itu udah core-nya ya maksudnya ya. Jadi ya itu sih tadi Mas, tips and trick-nya paling harus effort dari kita. Terus kalau bisa ningkatin jumlah user dengan background seperti ini memang harus didampingin. Ada pendampingan, ada counselor, ada fasilitator yang memang guidance-nya sendiri kita harus bikin sih. Dan ini targetnya berapa lama sebetulnya bahwa si orang A ini udah akhirnya tech savvy gitu. Dari situ sih Mas. Oke, Mas Irfan mungkin mau nambahin? Oke, jadi sebenarnya sekarang di Xverse itu sekarang merger sama Fast Financial, jadi sama PayFast. Jadi mungkin kita juga ngurusin UMKM dan salah satu produk saya juga berusaha menyasar ke sana gitu ya. Kalau kita nyebutnya agent ya, jadi kayak bener tadi kayak yang Mas Vander bilang, saya cuma pengen double down aja. Memang harus didampingin salesnya sampai nanti ada kayak master agent gitu ya, atau apalah yang bisa disebut, yang mana dia akan memasarkan produk kita sendiri gitu. Tapi ya tadi benar juga kata Mas Vander bilang, infrastrukturnya harus ada sih, harus make sure dulu bahwa emang itu tuh bisa berjalan gitu. Karena kalau nggak bisa ya, misalnya dari SMS aja bisanya cuma bisa SMS gitu, misalnya di sana nggak tahu juga sih ada masih ada daerah yang nggak bisa sinyal apa enggak gitu ya. Ya berarti emang harus disesuaikan produknya gitu. Itu sih. Oke, thank you ya Mas Vander, Mas Irfan. Oke, baik teman-teman. Nah mungkin